Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Pemirsa Al-Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video ini kita bisa bertemu kembali di kajian seri ilmu faraid atau ilmu waris Islam, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang kaidah perpindahan harta dan dasar-dasar kewarisan di dalam agama kita. Tayyib. Jadi video ini nanti pembahasannya terdiri dari dua bagian. Kita bahas dulu kaidah-kaidah perpindahan harta di dalam agama kita. Kemudian nanti di bagian yang kedua adalah dasar-dasar dari ilmu faraid. Barakallahu fikum. Tanpa memperpanjang kalam, kita langsung mulai di bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah-kaidah perpindahan harta. Di dalam agama kita dihalalkan bagi seorang muslim itu untuk saling tasarruf al-mal, berbagi harta, memindahkan harta dari satu orang ke orang yang lain. Nah, uniknya di dalam agama kita itu ada beberapa jenis akad, ada beberapa jenis transaksi perpindahan harta dari seseorang ke orang yang lain. Ada perpindahan harta dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Ada juga perpindahan harta dari orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup. Yang enggak ada itu adalah perpindahan harta dari orang yang masih hidup ke orang yang sudah wafat. Nah, itu tidak ada. Tayyib. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita mengenal istilah zakat. Nah, zakat ini adalah sebuah transaksi harta yang dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup. Dia kerjakan saat dia masih hidup, ketika harta yang dia miliki sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai jumlah minimal takarannya. Berapa? Sekitar 85 gram emas. Kalau hartanya sudah sampai 85 gram emas, berarti bisa dikatakan sudah sampai nisab dan sudah haul. Maknanya harta yang 85 gram emas tadi atau setara dengan 85 gram emas itu sudah dimiliki selama 1 tahun, mengendap dan tidak digunakan. Nah, dari harta itulah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib dilakukan oleh orang-orang yang sudah sampai nisab pada hartanya dan sudah haul. Kemudian harta ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat di dalam Islam. Nah, hanya saja ada beberapa jenis zakat yang berbeda rumusan. Seperti misalnya zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat saham, dan lain-lain. Nah, untuk detailnya, pemirsa bisa mengunjungi situs ahmadzain.com, Puskafi atau Pusat Kajian Fikih. Di situ tulisan dari guru kita Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah sangat bagus, sangat rinci, detail membahas tentang zakat-zakat. Nah, baik zakat yang pembahasan-pembahasan seperti zakat fitrah ataupun yang modern seperti zakat saham, dividennya bagaimana dan seterusnya. Teman-teman bisa mengunjungi situs tersebut atau membeli bukunya. Barakallahu fikum. Kemudian perpindahan harta yang kedua namanya adalah hibah atau hadiah atau infak atau sedekah. 4 transaksi ini memiliki persamaan pada beberapa hal. Yang pertama, 4 transaksi ini dilakukan oleh orang yang masih hidup dan diberikan kepada orang yang masih hidup juga. Nah, berapa jumlahnya? Bebas, tidak ada batasan sama sekali. Terserah yang punya harta mau memberikan berapa kepada orang lain tersebut.
Ketika harta ini sudah diberikan kepada penerima, maka hak kepemilikan harta itu menjadi punyanya si penerima. Sehingga yang memberi tidak bisa mengambil kembali harta pemberiannya. Nah, sama semua. Jadi waktu pelaksanaan transaksinya adalah ketika dua-duanya masih hidup, pemberi maupun penerima. Kemudian yang menerima ini siapa aja, bebas, nggak harus keluarga dan tidak pula harus ahli waris, tidak. Nah, yang menarik, 4 transaksi ini, hadiah, hibah, infak, ataupun sedekah, itu hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Lalu apa yang membedakan 4 transaksi ini dari satu dengan yang lain? Yang membedakan adalah motifnya. Barakallahu fikum. Begini, kalau hadiah itu diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam rangka ikram, dalam rangka memuliakan, dalam rangka takzim, dalam rangka menghormati, atau dalam rangka menyenangkan, mendatangkan rasa senang atas prestasi, jadi mengakui prestasi orang lain. Hadiah itu diberikan karena si penerima telah melakukan prestasi-prestasi tertentu dan dia berhak untuk diapresiasi. Nah, maka pemberian harta kepada orang-orang yang seperti ini disebut dengan hadiah. Misalnya pada hal-hal yang sederhana, contoh seorang ayah, dia pulang dari bekerja, mampir ke toko buah. Dia beli beberapa buah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Sampai di rumah, dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Dia bertemu dengan anak-anaknya, lalu bertanya, ayo siapa yang sudah merapikan mainannya? Saya, ayah, misalnya. Siapa yang sudah mandi? Saya. Oh, bagus. Ini ayah bawa hadiah buat kalian. Nah, itu akan menjadikan hati si penerima senang. Dan memberi hadiah itu menjadikan dua orang itu saling mencintai. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, di dalam pembahasan psikologis, di dalam ilmu psikolog, memberikan hadiah itu termasuk satu dari 5 hal yang menjadikan seseorang merasakan bahasa cinta, bahasa kasih. Jadi hati kita itu perlu untuk diisi dengan cinta dan kasih sayang. Caranya ada banyak. Nah, di antaranya adalah dengan sentuhan, dengan ucapan-ucapan yang baik, pujian. Kemudian ada quality time, waktu bersama dengan keluarga atau orang yang disayang. Kemudian ada hadiah. Kemudian, nah yang satunya nanti saya lupa. Pemirsa bisa cari dan baca di buku-buku tentang parenting atau baca di internet. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua ada yang namanya hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma. Apa dasar motifnya? Ya pengen ngasih aja, saya hibahkan. Atau karena kasihan, karena kita merasa iba, merasa kasihan kepada seseorang karena keadaannya mungkin sulit, lalu kita memberikan bantuan uang kepada dia, maka ini disebut dengan hibah. Pemberian yang motifnya adalah iba atau kasihan atau rasa kasih. Adapun sedekah, ini adalah pemberian kepada orang lain dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa pahami bahwa semua pembelanjaan harta jika itu diniatkan lillahi taala maka bisa disebut dengan sedekah. Meskipun sedekah itu tidak harus dalam wujud harta, bisa dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk irsyad atau pengarahan, pengajaran, mentoring dan lain sebagainya, bisa dalam bentuk pertolongan fisik, misalnya membantu orang yang terkena banjir, kita bantu bersihkan rumahnya. Itu termasuk sedekah dengan bantuan fisik. Nah, sedekah ini sesuatu yang sifatnya sangat umum. Nah, bisa dengan harta, bisa bukan dengan harta. Yang penting satu, niatnya adalah lillahi ta'ala. Dan sedekah itu bentuk pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW bersabda wasodaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti, ya, bukti keimanan seseorang. Kemudian yang keempat ini adalah namanya infak. Anfaqa yunfiku artinya membelanjakan, ya, membelanjakan sesuatu, mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk atau mendapatkan jasa, itu disebut dengan infak.
Dalam beberapa ilmu bahasa disebutkan bahwa infak jika yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib, maka infak itu menjadi dua hal. Yang pertama zakat, nah, infak wajib itu namanya zakat. Infak yang kedua yang wajib namanya nafkah atau nafkah. Pemberian harta dari seorang laki-laki kepada istri dan anak-anaknya. Ini disebut dengan nafkah, hukumnya wajib. Tetapi kalau selain dari nafkah dan zakat, maka infak yang sunnah itu wujudnya tadi bisa menjadi hadiah, hibah ataupun sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut, jenis transaksi yang ketiga adalah wakaf. Nah, wakaf ini cukup unik. Wakaf itu adalah transaksi pemberian harta dari seseorang kepada orang lain, dan ini dilakukan oleh orang yang masih hidup. Nah, dilakukan oleh si pemilik harta. Nah, yang menerima bisa ahli waris, bisa selain ahli waris juga, umum lah. Tidak ada ketentuannya. Nah, yang menerima ini nanti statusnya disebut dengan nazir. Karena yang menerima wakaf itu sebetulnya dia tidak memiliki harta yang diwakafkan kepadanya, tetapi dia bertanggung jawab mengelola. Maka dia disebut dengan nazir. Sehingga nazir ini tidak boleh menjual harta yang sudah diwakafkan kepadanya. Berbeda dengan transaksi yang ketiga tadi, yang hadiah, hibah, infak, dan sedekah. Si penerima itu bebas berbuat apa saja terhadap harta yang telah diberikan oleh orang lain kepadanya. Bebas, karena itu 100% milik dia. Adapun wakaf, si nazir tidak berhak untuk menjualnya. Barakallahu fikum. Nah, hukum dari melaksanakan wakaf ini sunnah, nominalnya terserah kepada yang punya harta. Status kepemilikannya tidak dimiliki dan tidak diwarisi oleh si nazir, karena wakaf itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman dokumentasinya tetap atas nama nazir. Bagaimana cara proses wakaf? Nah, barakallahu fikum, pemirsa Al Islam Channel yang dirahmati Allah, jika hendak berwakaf bisa melakukan prosesnya itu di KUA. Nah, jadi misalnya seorang muslim hendak mewakafkan rumah kepada sebuah yayasan. Nah, ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa. Kemudian bikin dokumennya, disiapkan KTP, disiapkan surat pernyataan tidak berkeberatan, dan seterusnya. Nah, syarat-syarat dokumentasi ini ditanyakan dulu ke KUA. Jadi mungkin ada perwakilan dari keluarga atau yayasan datang ke KUA, nanya-nanya, Pak, kita mau melaksanakan transaksi wakaf, apa saja ya dokumen yang diperlukan, supaya nanti ketika dibawa di KUA tinggal diikrarkan saja. Jadi nanti ada ikrar resmi di KUA, itu kalau mau melakukan wakaf. Dan hendaknya di dalam melakukan wakaf ini, sebisa mungkin orang yang berwakaf itu meringankan nazir. Meringankan nazir, misalnya begini. Ini contoh ya, ini bukan sesuatu yang saklek, kaku, tegas, tidak, tapi ini contoh saja. Misalnya ada seseorang tinggal di Bekasi, dia punya rumah di Surabaya. Nah, orang yang tinggal di Bekasi ini kenal dengan seorang ustadz atau ustazah di Bekasi juga. Nah, dia melihat ustadz atau ustazah ini bagus di dalam mengelola rumah Quran, mengelola lembaga dakwah, mengurusi anak yatim, membantu masyarakat, menyediakan kesehatan, program-program kesehatan untuk lingkungan sekitarnya misalnya. Nah, kemudian si muslim, si wakif ini bilang, saya wakafkan deh rumah saya yang di Surabaya itu tolong dibikin sama kayak yang di sini. Nah, tapi wakafnya kepada orang yang tinggal di Bekasi. Nah, ini wakafnya boleh-boleh aja, tetapi itu menyulitkan nazir. Kenapa? Karena ada jarak yang jauh, dia tinggal di Bekasi, tapi harta wakafnya ada di Surabaya. Lalu bagaimana solusinya? Barangkali begini, dijuallah rumah yang di Surabaya itu, kemudian sudah dalam wujud uang, uangnya diwakafkan untuk dibikin proyek yang sama tapi di Bekasi, sesuai dengan kemampuan nazir. Atau si muslim tadi mewakafkan rumah yang di Surabaya kepada orang-orang yang bisa dipercaya yang tinggal di Surabaya. Gitu, barakallahu fikum. Maka hendaknya dalam berwakaf ini perlu pemikiran yang tidak usah terburu-buru, santai. Mudah-mudahan wakafnya bisa efektif. Dan di antara bentuk program wakaf yang sukses itu adalah Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Nah, pemirsa Al Islam Channel yang dirahmati Allah bisa perhatikan, mungkin bisa menilik sejarah
Universitas Al-Azhar, bahwa hal-hal yang ada di sekitarnya seperti pabrik, seperti misalnya rumah makan atau situs-situs tertentu di sana, itu ternyata bentuknya adalah wakaf produktif. Sehingga kemudian bisa langgeng program pendidikan di Al-Azhar dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam. Kemudian kita lanjut pada transaksi yang kita urutkan dari awal biar nggak berantakan ya. Satu, zakat. Kemudian yang kedua tadi adalah hadiah, hibah, infak, sedekah. Yang ketiga wakaf. Yang keempat wasiat. Nah, kalau sudah membahas wasiat, berarti sudah dekat ke pembahasan waris. Barakallahu fikum. Disebut wasiat karena transaksi harta ini pernyataannya dibuat oleh seseorang yang dalam keadaan hendak menjelang ajalnya, dibuat sebelum wafat. Orang yang sakit keras, kritis gitu. Nah, kemudian dia menulis wasiat harta maupun non harta. Nah, jika dia berwasiat tentang harta, maka wasiat harta itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris, bukan kepada ahli waris yang nanti bakal dapat warisan, nggak boleh. Misalnya gini, ada seorang laki-laki di keluarganya, dia punya istri, punya orang tua, punya anak kandung. Maka laki-laki ini tidak boleh memberikan wasiat harta kepada ayah ibunya, kepada istrinya atau kepada anak kandungnya. Kenapa? Karena mereka itu pasti dapat warisan. Nah, wasiatnya untuk siapa? Barangkali kalau dia mau memberi kepada saudara kandungnya, atau kepada pamannya, atau kepada anak yang dia asuh. Istilahnya orang zaman sekarang anak adopsi atau anak angkat. Atau kepada anaknya yang beda agama misalnya. Ada anaknya yang non muslim, dia nggak berhak dapat warisan, maka dia bisa dapat wasiat. Dan total jumlah wasiat itu maksimal seluruhnya sepertiga. Jadi tidak boleh seseorang itu berwasiat kepada fulan, kepada yayasan, kepada lembaga, kepada RT, kepada Karang Taruna, masing-masing sepertiga nggak boleh. Semuanya wasiat-wasiat yang banyak tadi kalau dijumlahkan jadi satu, maksimal itu sepertiga dari hartanya orang yang hendak berwasiat. Itu maksimal. Semakin sedikit wasiat semakin bagus. Kenapa? Supaya tidak mengurangi jumlah harta yang nanti menjadi warisan kepada ahli waris. Nah, sekali lagi, akadnya, ucapannya atau ikrarnya itu dilakukan ketika seseorang belum wafat. Ketika dia sudah wafat, barulah harta tadi diberikan kepada orang yang berhak menerima. Gitu. Jadi ada delay. Jadi yang memisahkan antara akad dengan pelaksanaan pembagiannya adalah kematian orang yang berwasiat. Selama yang berwasiat masih hidup, maka wasiatnya belum bisa dikerjakan. Sehingga orang-orang yang sudah dijanjikan tadi belum bisa mengambil haknya, belum bisa. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah wafat, kemudian wasiat itu diberikan kepada yang menerima, status kepemilikannya adalah sesuai dengan syarat wasiat. Ini wasiatnya ada keterangannya, ada syaratnya. Misalnya, ini saya wasiatkan rumah ini diberikan kepada guru saya dengan catatan rumahnya digunakan untuk dijadikan pesantren. Nah, maka gurunya yang menerima wasiat tidak boleh menjual rumah tersebut. Dia menerima wasiat dan rumahnya dia gunakan betul-betul sebagai pesantren sesuai dengan wasiat. Jika dia tidak bisa memenuhi wasiatnya, maka dikembalikan kepada ahli waris. Wallahu alam. Nah, kemudian yang terakhir adalah waris. Nah, waris ini pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perpindahan harta dari orang mati kepada orang yang masih hidup. Saya ulangi, warisan adalah perpindahan harta dari orang yang sudah wafat, meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi tidak ada di dalam Islam itu istilah bagi-bagi warisan padahal yang punya harta masih hidup, tidak bisa. Misalnya begini, ada seorang ayah, dia berkata kepada anak-anaknya, saya wariskan sawah yang di sana untuk anak pertama, rumah yang di situ untuk anak kedua. Dia masih hidup, tapi dia sudah bilang saya wariskan. Maka ini tidak sah. Secara syariat itu tidak sah. Yang benar warisan itu adalah perpindahan harta dari orang yang sudah wafat kepada yang masih hidup. Bagaimana teknisnya? Ketika seseorang itu wafat, maka hartanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bagikan kepada ahli warisnya.
Nah, pelaksanaannya tentu dikerjakan oleh ahli waris yang masih hidup. Ya. Nah, hukum melaksanakan pembagian harta orang yang sudah mati dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah wajib fardu ain. Adapun mempelajari ilmu faraid itu hukumnya fardu kifayah. Berapa bagian ahli waris? Macam-macam. Ada yang namanya ashabul furud, mereka-mereka yang mendapatkan bagian pasti, setengah, seperempat, dan seperdelapan. Nanti ada rinciannya insya Allah di video selanjutnya. Kemudian ada yang mendapatkan sepertiga, 2/3 atau seperenam, dan ada yang mendapatkan asobah atau sisa. Semuanya rinci disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, setelah harta warisan itu disampaikan kepada yang berhak, maka si penerima menguasai 100% harta tersebut. Ya, jadi dia punya hak, punya bebas mau diapain harta warisan yang sudah dia terima, itu suka-suka dia, mau diapakan, mau dijual, mau dipakai sendiri, atau mau dipinjamkan, atau mau bagaimana, terserah bagi yang menerima. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita mengambil kesimpulan selanjutnya, fa inna ilmal faraidi wa yusamma ilmal mawaris ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru ma likulli warisin. Ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui siapa yang mewarisi, maksudnya mendapat warisan, dan siapa yang tidak mewarisi, yaitu tidak mendapat warisan, serta bagian setiap ahli waris. Tayyib. Nah, bagian pertama sudah selesai pemirsa tentang transaksi perpindahan harta. Apakah ada transaksi-transaksi lain yang menjadikan harta berpindah dari seorang muslim ke muslim yang lain atau dari seorang manusia ke manusia yang lain? Ada, jual beli. Nah, berarti pembahasannya tidak di sini. Kemudian yang kedua, hutang piutang. Nah, itu juga bisa menjadikan harta berpindah dari seseorang kepada orang yang lain. Nah, tetapi kita mencukupkan pembahasan tentang transaksi harta sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk pada dasar-dasar ilmu waris, dasar-dasar ilmu faraid. Barakallahu fikum. Jika seseorang wafat atau meninggal dunia, maka hartanya tidak langsung dibagi sebagai warisan untuk keluarganya, tidak. Tetapi yang pertama, dari harta yang dimiliki oleh mayit digunakan terlebih dahulu, satu, untuk mengurusi jenazahnya. Yang kedua, untuk melunasi hutang-hutangnya, ditagih piutang-piutangnya, kemudian ditunaikan wasiat-wasiatnya. Kemudian kalau ada biaya administrasi yang lain-lain, dokumen macam-macam, nah diambil dari situ juga. Baru kemudian sah sebagai harta waris untuk kemudian diselesaikan, dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Nah, di dalam Islam ada istilahnya rukun. Rukun itu sesuatu yang menjadikan tegak. Jadi di transaksi atau perpindahan harta warisan di dalam agama kita itu ada rukunnya. Peristiwa waris mewarisi baru terjadi jika ada 3 rukun ini. Yang pertama ada pewaris. Pewaris itu maksudnya adalah orang yang mati, ya, orang yang punya harta. Ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan. Kemudian yang ketiga ada harta waris. Harus ada 3 itu. Yang punya harta, yang bakal menerima harta, dan hartanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada cerita, ini Bapak Ahmad wafat gitu. Kayaknya perlu dibahas deh pembagian warisannya. Oh, berapa yang ditinggalkan hartanya? Oh, dia tidak meninggalkan harta sama sekali. Ya sudah, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena satu rukun tidak ada. Tidak ada harta waris. Jadi nggak usah dibahas. Nggak usah repot-repot dibahas. Barakallahu fikum. Nah, itu rukunnya 3 tadi saya ulangi. Ada pewaris yaitu orang yang punya harta, kemudian ada ahli waris yang akan menerima harta, kemudian ada harta warisannya. Kalau sudah ada rukunnya, maka ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Pewaris yang punya harta itu wafat, mati dulu. Jadi sekali lagi warisan itu adalah perpindahan harta dari orang yang wafat kepada yang masih hidup. Syaratnya pewarisnya wafat, ahli warisnya yang mau menerima harta itu masih hidup. Kemudian mengetahui sebab kekerabatan, mengetahui hubungan antara si mayit dengan orang yang masih hidup. Apakah itu karena pernikahan, ataukah karena hubungan nasab, ataukah karena dulu pernah menjadi nyonya atau tuannya, istilahnya perbudakan, lalu dimerdekakan. Barakallahu fikum.
Saya ulangi ya, syarat kewarisan Islam itu satu, yang punya harta si pewaris wafat, ahli warisnya yang nanti akan menerima harta dia masih hidup. Kalau si ahli waris ini sudah meninggal duluan sebelum pewaris, ya dia nggak dapat. Orang mati nggak butuh harta, gitu ya. Orang mati nggak butuh harta. Barakallahu fiik. Nah, kemudian mengetahui sebab kekerabatan, penyebab terjadinya saling mewarisi di antara sesama Muslim. Yang pertama adalah pernikahan. Jadi suami dan istri itu kan awalnya dua laki-laki dan perempuan yang bukan siapa-siapa. Lalu karena sebuah akad pernikahan, mereka menjadi punya status suami dan istri, saling memiliki, saling bertanggung jawab, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Maka dengan akad ini mereka bisa saling mewarisi, bisa saling mendapatkan warisan jika salah satu dari pasangan ini ada yang wafat. Kemudian hubungan nasab itu keturunan, bin atau binti. Nah, ini anaknya siapa, putranya siapa atau putrinya siapa. Ini orang tuanya siapa, ayahnya siapa, dan seterusnya. Nasab, keluarga. Dan nasab sebagaimana kita fahami di dalam Islam, nasab itu disambungkan kepada ayah. Nasab disambungkan kepada ayah. Tapi yang menarik di dalam ilmu psikologi dan parenting, emosional itu disambungkan ke ibu. Nah, ini menarik. Jadi jika seorang ibu itu merasa bahagia, merasa tenang, maka anak akan merasakan 3 kali lipat kesenangan dari kesenangan ibunya. Jika si ibu merasa cemas, merasa sedih, merasa khawatir, maka anak akan merasakan 3 kali lipat dari kecemasan, kekhawatiran, dan kesedihan si ibu. 3 kali lipat, triple. Gitu. Maka kemudian saya teringat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ummuka, 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 summa abuka. Jadi siapa yang harus saya baiki terlebih dahulu? Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, baru ayah kamu. Padahal nasabkan ke ayah. Tapi anehnya kita disuruh berbakti kepada ibu terlebih dahulu. Berapa? 3 kali. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang ibu sangat mempengaruhi batin seorang anak. Sangat mempengaruhi. Nah, makanya ayyuhal ab, para ayah, para suami, bahagiakanlah istrimu sehingga anak-anakmu pun bahagia. Wahai ayah, bahagiakanlah ibu-ibu kami sehingga kami pun bisa lebih bahagia. Begitu rumusannya. Barakallahu fikum. Ini selingan. Kemudian pembebasan budak. Apa maksudnya? Begini. Misalnya saya hidup di Afrika. Nah, di Afrika ini masih ada perbudakan. Saya beli budak. Oh, ini ganteng, kuat, perkasa. Diajak kerja bagus. Saya beli seharga misalnya 50 juta. Saya beli. Nah, dia ini sebatang kara. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, nggak punya istri, nggak punya anak. Karena saya dapatkan dari medan perang misalnya. Saya beli laki-laki ini, saya suruh kerja di tempat saya, menjadi budak saya. Tidak saya gaji, hanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih kebutuhan yang pokok-pokok saja. Nah, suatu hari saya bebaskan. Udah, kamu merdeka deh, gitu. Sudah, jangan jadi budak saya, kamu jadi orang merdeka. Yang betul tuan? Iya betul. Maka kemudian karena dia merdeka, dia bekerja, mendapatkan gaji. Kemudian dia berbisnis, mendapatkan untung. Dan seterusnya menjadi kaya. Tapi belum sempat menikah, belum sempat punya anak. Dia wafat. Maka hartanya ini kepada siapa? Hartanya ini diserahkan kepada mantan tuannya, maulanya ya. Jadi diserahkan kepada saya. Karena dulu saya adalah tuannya, saya bebaskan dia. Ketika dia kaya, kemudian dia wafat tapi tidak punya ahli waris, maka hartanya seluruhnya diberikan kepada mantan tuannya atau mantan nyonya yang pernah yang pernah membeli dia. Barakallahu fikum. Itu penyebab kewarisan di dalam Islam. Selanjutnya, di dalam Islam ini warisan bisa gugur. Maksudnya bagaimana? Ada orang-orang yang aslinya bisa dapat warisan, cuman karena beberapa hal dia nggak berhak dapat warisan. Kenapa? Ada 3 sebab. Yang pertama, pembunuhan. Nah, sebagaimana sudah kita bahas di video yang pertama, orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali dari yang dibunuh. Baik pembunuhan itu sengaja maupun tidak sengaja ataupun mirip sengaja. Nanti ada pembahasannya secara rinci. Tetapi yang kita pahami di dalam mazhab Syafi'i, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, si pembunuh tidak dapat warisan dari orang yang dibunuh. Gitu, barakallahu fiik. Kemudian beda agama. Misalnya ayah dan anak beda agama, maka si anak yang misalnya ayahnya muslim, anaknya
non muslim, maka anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Tapi dia anak kandungnya loh, sedarahnya loh. Iya, nggak dapat warisan. Sama sekali nggak dapat warisan. Allah haramkan untuk dia. Kalau si ayah ini berpikir, dia memprediksi bahwa wah ini kalau saya meninggal anak saya juga belum tentu masuk Islam, maka si ayah boleh menulis wasiat. Boleh berwasiat harta untuk anaknya yang non muslim tadi. Gitu. Kalau itu masih boleh. Sehingga si anak yang meskipun beda agama dia masih dapat harta dari orang tuanya. Tapi itu bukan warisan, itu wasiat. Nah, berbeda agama ini sebagian ulama berpendapat jika meskipun bukan beragama Islam, tapi kalau beda agama misalnya ayahnya Hindu, anaknya Buddha, maka tetap tidak boleh saling mewarisi. Atau misalnya ayahnya Protestan, anaknya Katolik, juga tidak boleh saling mewarisi karena agamanya berbeda. Gitu, barakallahu fik. Kemudian yang ketiga yang menghalangi atau membatalkan menggugurkan hak waris adalah perbudakan. Ayahnya seorang yang merdeka, anaknya budak. Nah, berarti si anak tidak bisa mendapatkan harta waris dari ayahnya. Ataupun sebaliknya, misalnya ayahnya budak, ibunya budak, anaknya orang merdeka. Nah, anaknya meninggal dunia, hartanya banyak, maka ayah ibunya tidak bisa menerima warisan dari anaknya tadi. Kok bisa kejadian seperti itu? Ya ini rumusan. Kalau anak itu soleh, berbakti, ya pasti ayah ibunya sudah ditebus supaya merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah kita mengetahui syarat kewarisan Islam, rukunnya, penyebab bisa dapat warisan, dan hal-hal yang menggugurkan hak waris, kita membahas pada jumlah warisan. Jadi ahli waris itu nanti bisa mendapatkan warisan dengan jumlah tertentu yang dikenal dengan furud atau bagian pasti. Bagian pasti ini sifatnya pecahan, ya, pecahan 1/2 atau setengah, 1/4 dan 1/8. Kemudian ada pecahan 1/3, 2/3 dan 1/6. Nah, ini sebetulnya hitungannya mudah, ada di matematika anak sekolah dasar kelas 4 atau kelas 5. Jadi sebetulnya latihan-latihan soal-soal ilmu faraid atau ilmu waris itu bisa diterapkan kepada anak-anak kita yang berusia 10 atau 11 tahun karena mereka sudah mengenal perkalian dan pembagian. Para ulama menyebutkan bahwa dulu para salaful ummah, para sahabat itu terbiasa mengajarkan Al-Quran dan faraid kepada anak-anaknya sendiri. Nah, jadi zaman dahulu itu bukan sesuatu yang mengherankan ketika seorang ayah dia mengajarkan Quran kepada anaknya, seorang ibu mengajarkan Quran kepada anaknya, seorang ayah mengajarkan ilmu faraid kepada keluarganya. Itu bukan pemandangan yang aneh. Jadi sehingga di dalam keluarga gitu saling memahami, oh ini keluarga saya, ini senasab dengan saya punya tanggung jawab terhadap orang-orang ini, saya bisa mendapatkan hak saya dari orang-orang ini. Nah, ada baiknya kaum muslimin, bapak ibu, pemirsa sekalian yang memiliki keluarga untuk mulai belajar berdiskusi, berbicara tentang faraid di rumahnya, berbicara tentang warisan, berbicara tentang nasab, berbicara tentang silsilah keluarga, siapa mahram, siapa yang bukan mahram. Karena apa? Karena ini menjadikan seseorang mengenali keluarganya dengan lebih baik. Kenapa? Karena keluarga itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara nikmat itu adalah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan untuk kamu dari diri kamu sendiri itu pasangan. Wa ja'ala min azwajikum banin. Dan Allah jadikan, wujudkan dari pasangan kamu, dari istri-istri kamu itu banin, anak-anak. Wa hafadatan, dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rizki yang thayyib kepada kalian. Afafil batil yu'minun wa bi nikmatillahi yakfurun. Apakah kemudian dengan hal-hal yang batil mereka mengimani dan kepada nikmat-nikmat Allah mereka mengingkari. Nah, jadi pasangan, anak, cucu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, perlu disyukuri. Jangan diingkari, jangan dikufuri. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran pasangan, anak-anak maupun cucu adalah dengan mengajarkan ilmu faraid. Biar pada ngerti tentang keluarga. Apalagi zaman sekarang, subhanallah, ujian anak-anak zaman sekarang itu luar biasa banyak. Ada perzinahan di sana sini, ada LGBT, kemudian anak-anak muda yang belum menikah jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam LGBT. Kemudian anak-anak muda yang sudah menikah
mudah sekali bercerai, mudah sekali menelantarkan anak-anak mereka dan seterusnya. Maka mempelajari ilmu faraid di dalam keluarga ini termasuk benteng, termasuk cara menjaga keutuhan keluarga, menjadikan keluarga itu insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Taib. Itu tadi pembahasan tentang furud, bagian pasti, agak jauh dikit, maaf pemirsa ya. Nah kemudian ada orang-orang yang tidak dapat bagian pasti, nggak dapat setengah, nggak dapat seperempat, nggak dapat seperdelapan, tidak pula mendapat 2/3 atau sepertiga atau seperenam, tapi mereka mendapatkan asobah. Asobah itu bagian lunak, anggap aja sisa, anggap saja sisa. Nanti ada hitungannya secara khusus, ada asobah bil ghair, yaitu kombinasi laki-laki dan perempuan, misalnya anak laki dengan anak perempuan, atau saudara laki-laki dengan saudara perempuan, atau ayah dengan ibu, itu disebut dengan asobah bil ghair. Ada yang disebut dengan asobah ma'al ghair, kombinasi perempuan dengan perempuan tapi beda derajat, misalnya anak perempuan dengan saudari perempuan, atau cucu perempuan dengan anak perempuan. Kemudian ada yang namanya asobah bin nafsi, laki semua. Nah, insya Allah akan kita bahas dalam hitungan-hitungan ilmu faraid, dalam contoh-contoh soal insya Allah. Barakallahu fikum. Itu tentang asobah. Kemudian ada kalanya beberapa kondisi itu menjadikan seseorang yang sudah terdaftar sebagai ahli waris mungkin mendapatkan warisan dengan cara farad yang per tadi, 1/8 atau setengah atau seperempat atau 2/3 atau seperenam, atau dengan asobah, tapi dia gagal mendapatkan warisan karena ada penghalang. Ada namanya hijab atau penghalang yang menjadikan seseorang gagal dapat warisan. Dia terdaftar sebagai ahli waris. Di dalam silsilah nasab, saya masuk termasuk ahli waris, tapi saya gagal dapat warisan karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Ada orang yang lebih dekat kepada si mayit. Nah, ya, ada orang yang lebih dekat kepada si mayit. Misalnya, seseorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki itu terdaftar sebagai ahli waris, tapi dia gagal mendapatkan warisan karena adanya anak laki-laki. Nah, ini disebut dengan hijab yang mengharamkan dia mendapatkan warisan. Tapi ada juga penghalang yang mengurangi jumlah warisan. Misalnya begini, seorang suami istrinya wafat. Nah, jika pasangan suami istri ini tidak punya anak, belum dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya wafat, maka suami dapat setengah dari hartanya istri. Tapi jika ternyata dari pernikahan itu si istri punya anak, maka suami berkurang, jatahnya menjadi 1/4. Maka hijabnya disebut dengan hijab nukson, penghalang yang mengurangi jatah jumlah warisan. Barakallahu fikum. Nah, ini teman-teman pemirsa Al-Islam Channel yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tentang dasar-dasar ilmu waris. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang membingungkan atau tidak bisa difahami, pemirsa bisa menulisnya atau menanyakannya di kolom komentar. Demikian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi azwajina wa fi usratina ya Rahman ya Rahim. Allahumma fad baitana minasyirki wa talaq. Allahumma ja'al fi baitina, Allahumma ja'al baitana wa baital muslimin fiha sakinah wal mawaddah war rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.